Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang sudah bergabung. Teman-teman yang sudah gabung, minta tolong dikencengin tap layarnya ya, di share, di posting ulang. Ada Pendeta Lemon. Assalamualaikum Pak Pendeta Lemon. Caca 2 jam ke depan akan diskusi dulu ya. Nanti setelah 2 jam barulah kita naikkan narasumber yang lain insya Allah. Ini siang Bang Syamsul, mau diskusi Bang Syamsul? Oke. Kok dia jadi bising ya? Bising ternyata ya. Ya, teman-teman minta tolong ya dikencengin tap layarnya, di share, di posting ulang. Ini Caca mau naik pakai akun yang satu supaya sebentar. Jangan naik dulu kayaknya. Mau doa dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya Allah, hari ini kami berkumpul bukan untuk mencari siapa yang paling keras suaranya, bukan untuk mencari siapa yang paling jago, tapi kami berkumpul untuk mencari kebenaran, bukan mencari keributan. Ya Allah, jika ada yang datang membawa data, tambahkanlah ilmunya, dan jika ada yang datang membawa emosi, tambahkanlah keutas sabarnya. Ya Allah, ya Allah, bukakanlah hati kami untuk menerima kebenaran sebagai kebenaran, dan bukakanlah hati kami untuk menerima kebenaran sebagai kebenaran, sebab kalau tempat bergantung saja sampai harus digantung oleh hambanya, kami khawatir ada yang bergantung pada logika yang salah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, jauhkanlah kami dari debat kusir, dari copy paste tanpa membaca, dan dari semangat berdebat yang lebih besar daripada semangat belajar. Ya Allah, semoga yang benar ini semakin jelas dan yang keliru diberi petunjuk, dan yang ngantuk diberi kopi. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Diskusi kita buka ya teman-teman. Untuk OTN yang mau masuk silahkan. Judul kami hari ini yaitu masih judul yang tadi pagi, yang bergantung tempat bergantung malah digantung. Jadi gini teman-teman, saudara-saudaraku yang tercinta, hari ini tuh kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Kalau seseorang adalah tempat bergantung seluruh alam semesta, kenapa dia justru bergantung pada paku dan kayu? Dan juga dia bergantung pada bantuan manusia. Kalau dia memang menopang langit dan bumi, kenapa harus ditopang salib? Ayo, ini bukan pertanyaan kebencian dari kami teman-teman Oteng. Ini pertanyaan logika, karena akal sehat bertanya, yang bergantung itu lebih kuat atau yang digantung? Teman-teman minta tolong dikencengin tap layarnya, di share, di posting ulang dulu ya teman-teman. Minta tolong yang sudah hari posting ulang ya. Syukran Bang Redbox, di posting ulang dulu teman-teman, soalnya Caca tuh lagi sedoben teman-teman. Oke, mari kita diskusikan dengan santai hari ini ya teman-teman ya. Kita diskusikan dengan santai, dengan data dan dengan senyum. Yang penting jangan sampai tempat bergantung malah digantung pada ciptaan sendiri. Ya, itu loh teman-teman. Jadi teman-teman, mari kita gunakan akal sehat yang Allah kemudian berikan kepada kita sebagai bekal. Kalau ada orang yang berkata ini adalah tempat bergantung seluruh makhluk, pertanyaan sederhana, kalau seluruh makhluk bergantung kepadanya, lalu ketika digantung siapa yang menopang alam semesta? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang memberi makan semua makhluk sedang lapar, siapa yang memberi makan dia? Kalau yang memberi minum seluruh makhluk itu sedang haus, siapa yang memberi minum dia? Ini bukan ejekan, kami tuh nggak mengejek siapa-siapa. Ini tuh pertanyaan yang
dari akal sehat kita yang bekerja gitu loh. Karena dalam akal sehat yang menciptakan tidak bergantung kepada ciptaan. Yang maha kuat tidak membutuhkan bantuan yang lemah. Yang maha kaya tidak membutuhkan pinjaman dari makhluknya. Dalam Bible sendiri Tuhan digambarkan sebagai yang tidak berubah, sebab aku Tuhan tidak berubah, dalam kitab Maliaki. Teman-teman, kalau Tuhan tidak berubah, lalu bagaimana yang tidak bisa mati berubah menjadi mati? Bagaimana yang tidak bisa lemah menjadi lemah? Bagaimana yang tidak terbatas menjadi terbatas? Akal sehat kita ini pasti bertanya, bukan menghina. Analogi sederhananya gini, kalau ada yang bilang presiden negara ini sedang ditahan oleh satpam kantornya, yang kenyataannya satpam kantornya itu adalah kantor milik presiden itu sendiri, ini orang pasti bakalan nyelekit ketawa teman-teman. Kenapa? Karena yang memberi jabatan tidak mungkin dikendalikan oleh penerima jabatan, itu tidak akan mungkin. Lalu bagaimana mungkin sang pencipta langit dan bumi dikendalikan oleh makhluk yang dia ciptakan, dikontrol oleh alat-alat tukang? Alat tukang itu berasal dari alam semesta teman-teman. Alam semesta diciptakan oleh Tuhan, tapi herannya bisa mengendalikan Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disinilah teman-teman Islam datang dengan konsep sederhana. Allah itu maha tinggi, Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak berubah, tidak tidur, tidak lahir, tidak mati, dan tidak membutuhkan siapapun. Sebaliknya semua makhluk itu membutuhkan Allah. Maka pertanyaannya hari ini sederhana, yang layak disembah itu yang bergantung kepada makhluk atau tempat bergantung seluruh makhluk? Anda tidak akan paham. Lah kok emang Tuhan ciptain akal ini untuk apa? Untuk kita memahami konsep ketuhanan atau untuk nggak dipakai gitu loh? Ya teman-teman ya, Bang Maliaki, naik Bang Maliaki, katanya mau diskusi sama saya. Silakan direnungkan dengan kepala dingin, hati tenang, dan akal yang masih menyala teman-teman. Bagaimana mungkin seseorang yang dikatakan tidak akan berubah? Artinya apa? Tuhan mereka ini nggak konsisten teman-teman, nggak konsisten. Bagaimanapun paham Tuhan aja digantung meninggal. Teman-teman, kalau tempat bergantung sampai harus digantung, maka yang perlu dicari itu bukan talinya dan bukan pakunya yang dipakai, tapi logikanya teman-teman. Jadi gimana? Coba mari kita lihat beberapa ayat di dalam Bible yang sering menjadi bahan renungan untuk oteng-oteng ini teman-teman, yang harusnya menjadi bahan renungan. Yang pertama, Bapak lebih besar daripada aku. Kalau yang satu lebih besar dan yang lainnya lebih kecil, apakah keduanya identik dalam kedudukan? Bisa jawab itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Yesus kemudian bilang apa? Aku naik kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Pertanyaannya begini, jika Yesus memiliki Tuhan, maka siapa Tuhan yang dia maksud? Masa Yesus ini naik kepada dirinya sendiri? Aku naik kepada Yesusku dan Yesusmu, kepada Yesusku dan Yesusmu. Bingung kan, nanti pusing kita. Kemudian Yesus berkata apa? Tetapi tentang hari itu atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga pun tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Kalau hanya Bapa yang mengetahui dan anak tidak mengetahui, bagaimana hubungan pengetahuannya? Bagaimana mungkin Yesus adalah Bapa itu sendiri sementara pengetahuannya itu berbeda gitu loh. Yuk naik jawab dulu pertanyaan saya. Dan ketika Yesus itu berdoa, ya Bapakku, jikalau mungkin sekiranya, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Matius 6:39. Di sini terlihat jelas ada yang berdoa dan ada yang didoakan, ada yang memohon dan ada yang dimohon. Jangan panasin oten, Cak. Ada yang memohon dan ada yang dimohon. Lalu saat mau disalib, Yesus teriak, "Oi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Aduh, konten jangan gitu dong, hanya demi sebuah mawar Kita di sini itu membantu kalian untuk membuka akal dan pikiran kalian. Jangan suka memframing Islam, tapi kalian sendiri tidak berkaca bahwa Tuhan yang kalian tuhankan itu tidaklah benar dan bukanlah Tuhan gitu loh.
Makanya jangan suka mempermain Islam. Bicara sama teman-temanmu, bicara sama Mikana gitu loh, bicara sama pokoknya seluruh temanmu itu ya. Yesus tidak setara dengan Allah. Edis ngomong gitu loh, dengar itu. Mawar di bawah itu untuk tahan yang sudah meninggal dunia itu. Coba pertanyaan yang sering muncul di dalam diskusi adalah kepada siapa seruan itu diajukan. Jika dia berteriak, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Maka pertanyaannya, dia berteriak kepada siapa? Pelan-pelan Cak, nanti cekal admin. Siap Bang JM. Yesus tidak kenal Kristen dan sekte lain, banyak demon, kitab-kitab. Iya betul sekali, tepuk tangan. Coba kita bandingkan dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, di dalam Islam, konsep ketuhanan itu dibuat sangat sederhana. Kata Allah, Qul huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Tidak lahir, tidak membutuhkan siapapun, semua makhluk bergantung pada dia. Cak ajak Mikana PK Cak. Boleh nggak ya? Hebat Kak, mereka tidak bisa berpikir. Betul. Tidak akan bisa berpikir mereka. Jadi gini teman-teman, kalau seseorang berdoa kepada Tuhan, maka dalam logika sederhananya ada Tuhan yang berdoa dan ada yang menjadi Tuhan. Artinya Tuhan berdoa kepada Tuhan. Karena itu pertanyaannya malam siang hari ini teman-teman, bukan apa namanya? Bukan siapa yang kita sukai, tetapi siapakah yang sebenarnya menjadi tempat bergantung seluruh makhluk. Karena yang bergantung, yang jadi tempat bergantung tidak mungkin digantung sama hambanya sendiri. Tidak akan mungkin digantung sama hambanya sendiri lah. Tuhannya Oteng digantung sama hambanya sendiri. Di rumah Ustadz Alif Oteng lagi ribut. Biarin aja mereka. Lu diam aja kalau muslim bilang, aduh. Betul Kak, betul. Teman-teman, mari kita lihat keadaannya. Yesus itu pantas tidak disebut sebagai Tuhan. Ketika Yesus berdoa di dalam Matius 26 ayat 39. Terus di dalam Markus pagi-pagi benar dia pergi keluar dan berdoa di sana. Nah, pertanyaannya gini, kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa dia berdoa? Kepada siapa dia berdoa? Kepada siapa doanya itu diajukan? Yesus itu sujud dan berdoa. Lalu ia maju sedikit, Matius 26 ayat 39. Lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Pertanyaannya sederhana, kalau Tuhan sujud kepada dia, siapa dia sujud? Yesus menyebut Bapaknya lebih besar daripada dirinya. Terus Yesus bilang bahwa aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Ketika Yesus itu punya Tuhan, kenapa dituhankan? Lalu Tuhannya itu siapa? Yesus mengajarkan dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaannya, sejak kapan Yesus mengajarkan bahwa dia adalah Allah itu sendiri? Di mana Yesus bilang aku adalah satu-satunya Allah? Coba, nggak bisa pasti kalian jawab ini, tidak akan pernah bisa. Karena memang apa? Yesus tidak pernah mengajarkan kalian untuk menuhankan dia. Yesus berkata berkali-kali, dia membedakan dirinya dengan Tuhan berkali-kali. Tapi apa? Kalian kemudian didoktrin. Untuk apa menuhankan Yesus tanpa alasan? Alasan yang jelas kayak gimana sih menuhankan Yesus itu? Di mana sih ketuhanan Yesus? Nggak ada sama sekali. Bagaimana sih Yesus itu kemudian menjadi Tuhan? Nggak ada. Ternyata hanya bermodalkan mukjizat menuhankan Yesus ini teman-teman. Hanya modalnya mukjizat. Coba pikir. Lalu kenapa kalian tidak menuhankan Nabi Musa yang yang bermukjizat lebih jago? Dia mampu untuk membela lautan yang sedalam itu. Mampu dia membela lautan. Tapi Yesus mana mampu? Tidak bisa teman-teman. Mana orang yang kemudian mampu membela lautan? Apakah bisa dibandingkan hanya dengan memberikan makan 5.000 orang? Kalau itu juga Nabi kami bisa. Ada satu riwayat yang kemudian Nabi kami itu memberikan makan ribuan orang pada saat waktu itu ada peperangan, kemudian capek lah, orang pada lapar kan ya, pada lapar. Terus ada satu sahabat yang kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada istri saya itu masak satu mangkok itu
Satu panci doang itu dimasak. Panggillah beberapa teman kemudian untuk makan bersama. Ternyata Rasulullah itu memanggil semua pasukan. Yang kenyataannya di situ ada 1000 pasukan gitu loh. Karena tidak mungkin Rasulullah hanya memanggil beberapa teman untuk makan, lalu bagaimana keadaan yang 1000 pasukan lainnya kan? Mereka dalam keadaan membela Islam. Lalu kemudian Rasulullah memanggil 1000 pasukan, semua itu OTW ke rumah sahabatnya itu, teman-teman. Sampai di rumah, sahabatnya itu kaget, kok bisa gitu loh, sampai 1000 pasukan. Padahal makanan cuma satu panci. Lalu mukjizat Allah berjalan pada saat itu. Allah memberikan mukjizat Rasulullah dengan Rasulullah itu mendoakan untuk pasukannya ini bisa makan. Yang kenyataannya pada saat itu ada 1000 orang. Rasulullah itu mengatakan mereka untuk tunggu berjejer, 10 orang masuk, 10 orang masuk, dari 10.000 orang 10 orang masuk, 10 orang ditimbahlah satu panci makanan itu ditimbah oleh Rasulullah, itu mampu untuk bisa mencukupi 1000 pasukan itu, teman-teman. Jadi Masya Allah tabarakallah, kalau misalnya bicara bahwa Yesus bisa memberi makan ribuan orang, Nabi kami juga mampu, Nabi kami juga punya mukjizat itu gitu loh. Coba kalian pikir, perbandingan apa sih? Masya Allah. Teman-teman, coba kalian pikir, ketika Yesus itu dia tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ketika Yesus itu berkata bahwa aku pergi kepada Allahku dan Allahmu, kepada Bapakku dan Bapamu. Lalu bagaimana kalian bisa menuhankan Yesus? Sementara Yesus sendiri tidak punya kuasa untuk berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia mengharapkan untuk diberikan kuasa oleh Bapa. Dia mengharapkan itu, teman-teman. Dan begini, sabar, saya naik dulu ya, pakai akun yang satu. Dan begini teman-teman, kalau memang, bentar ya, karena kalau misalnya saya ini pakai akun yang ini doang, teman-teman, biasa oteng-oteng itu mereka sudah suka sewot banget sama saya, teman-teman. Sewot banget mereka sama Caca, yang kemudian mereka itu tidak ingin Caca ini berdakwah, teman-teman. Mereka hanya menginginkan Caca itu bisa di-report sama oteng-oteng yang lain. Assalamualaikum Bang Dia. Jadi gitu teman-teman ya, banyak sekali ayat yang kemudian Yesus itu dia menyebutkan dirinya bukan Tuhan. Di dalam Yohanes 14:28, di dalam Yohanes 17 ayat 3, di dalam Yohanes 20 ayat 17, di dalam Yohanes 13 ayat 32. Oke, Bang Loasau. Bisakah kau on cam Bang Loasau? Apa yang kau on cam kan itu Bang Loa? On cam dulu Bang. Ya, mau bawa sahih On Muslim. cam dulu mukamu. On cam dulu mukamu dulu. On cam dulu mukamu. Bentar, setan putus asa disembah oleh orang Arab. Ini ngomong apa teman-teman? Nggak ada suaranya. Iya, di sini On cam dulu mukamu, on cam dulu. putus asa disembah oleh orang Islam. Ya. Udah on cam dulu, kau on cam. On cam dulu ya. Sebentar, ini bawa data, saya. Mau diskusi tidak? Mau diskusi tidak yang benar. Saya nggak mau ngomong sama gambar pohon ini. 50-30 ya. Di sini dikata on cam dulu, oi. On cam, paham nggak? ya. On cam dulu. Mana? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya. On cam dulu, mukamu on cam. Kenapa kalian tidak berani sekali untuk on cam gitu loh? Saya di sini tuh perjanjian kekal saya adalah on cam. Silahkan on cam dulu. On cam dulu, buka mukamu itu. Ngomong sama saya yang bener. Ya udah kau pakai masker aja sana, pakai kacamata hitam kayak sama dengan yang guru-gurumu itu bikin. Setan putus asa ini disembah oleh orang Islam. Kau on cam dulu. On cam dulu, kau paham tidak on cam? Ini bawa data ini. Mereka tidak paham. Mereka tidak paham dengan perintah, makanya perintah Tuhan mereka saja tidak bisa mereka laksanakan. On cam saya. On cam, iya on cam, mukamu mana? Ngomong sama saya yang benar. On cam dulu.
Hah, nggak bisa dia, nggak bisa. Nggak tahu dia perintah Tuhan saja dilanggar, apalagi cuman kita manusia gitu loh. Takut ini On cam datamu, dulu. takut. Takut Iya, ini yang benar. dibukakan On cam datamu. dulu kau, on cam. On cam dulu yang Iya, benar. Sahih Muslim On cam 50:30, dulu. setan telah putus. Nggak bisa dia, nggak tahu dia cara on cam dia. Tuh kan, kena. Kena kau itu kan. Nah, diturunkan itu kena dia. Kena report dia. Iya. Jadi teman-teman saya di sini perjanjian kekalnya untuk oteng-oteng yang mau berdiskusi, perintah Tuhan saja dilanggar, apalagi perintah kita. Iya betul Bang Sal. Perintah Tuhan saja dilanggar, apalagi perintah kita. Kau yang takut nggak berani on cam. Betul Bang Damai, nggak takut dia. Bagaimana kalian mau masuk surga, masuk akal saja kagak gitu loh. Mau masuk surga gimana ceritanya? Tidak akan pernah bisa kalian masuk surga ketika kalian tidak bisa masuk akal. Gitu. Gini, Tuhan memberikan petunjuk kepada kita, itu harus kita telah dengan akal kita. Masa kita mau buang itu akal untuk menelaah petunjuk? Bagaimana caranya kalian paham petunjuk Tuhan? Ketika kalian sendiri tidak paham bagaimana cara hidup di dunia ini gitu loh. Tidak paham mereka. Ketika kalian tidak mau menggunakan akal, bagaimana kalian cara memahami petunjuk Tuhan? Sedangkan petunjuk Tuhan itu harus dipahami, harus ditelaah dengan menggunakan akal sehat kalian. Makanya berkali-kali saya bilang akal itu bukanlah musuh iman. Akal itu harus sejalan dengan iman. Akal itu digunakan untuk memahami keimanan kalian. Akal itu dipakai ketika kalian beriman itu benar atau tidak apa yang kalian imani. Jangan sampai contoh kayak gini ya, contoh. OTW mau pacaran sama cowok, katanya suka sama cowok gitu loh teman-teman, ya suka sama cowok. Baru kenal saja belum tahu ini cowok modelannya kayak apa. Belum tahu dia, tiba-tiba saja pas ditanya, iya kamu mau nggak pacaran sama saya? Iya mau. Nggak pakai selidiki itu orang baik atau tidak, tiba-tiba pacaran dia. Nanti pada saat disakiti, oh, dia sakitin aku. Nangis dia di pojokan. Dia sakitin aku, dia selingkuh dari aku. Oh kamu yang salah. Belum kenal sama laki-laki, tiba-tiba kau terima saja laki-laki itu tanpa menyelidiki dulu laki-laki ini kira-kira nanti besok-besok dia bakalan jagain aku atau menyakiti aku gitu loh. Makanya di sini peran pengetahuan itu sangatlah penting dalam beriman, dalam mempercayai sesuatu itu sangat penting gitu loh, peran pengetahuan. Mic-nya nggak masuk Caca. Maksudnya suara Caca nggak ada gitu. Suara Caca nggak ada. Maksudnya gitu teman-teman. Coba aku cek ya. Iya suara mic-nya. Lah ini ini kan dapat dengar di bawah Kak. Itu kan kedengaran. Tiba-tiba jadi nggak ada. Suara mic-nya. Oh suara mic-nya. Jadi suara yang ada tuh apa? Suara yang ini. Suara dari sini ya. Suaranya kecil sekali. Oh oke. Iya, tapi masalahnya kalau misalnya pakai, takut lagi aku kena BNN. Takut. Oke lah, kalau gitu nggak usah lah, jelas kok. Ya udah kalau gitu nggak usah lah kita pakai pakai akun yang atau aja. Masya Allah ya. Ini baru masuk. Oke, ini berarti pakai satu akun saja ya, tapi takut Caca kena banned gitu. Soalnya Caca tuh kena bannednya ulang-ulang teman-teman. Caca tuh selalu aja kayak nggak bisa hati-hati dalam bernarasi gitu. Caca tuh selalu aja kepleset kata-kata yang harus diplesetkan tuh nggak bisa. Caca itu nanti kadang-kadang Caca lupa harus plesetkan kata-kata gitu loh. Gitu, makanya Caca sering banget di report. Jadi ini apa masalahnya? Kena sidoben, jadi teman-teman minta tolong diposting ulang ya, minta tolong semuanya diposting ulang 60 mata memandang, diposting dulu, mudah-mudahan dakwah kita kemudian tersebar, disaksikan oleh orang-orang yang awam, orang-orang yang kemudian salah satunya menjadi korban misionaris yang selalu berusaha untuk memisionariskan muslim, orang-orang yang beragama didoktrin untuk mengikuti agama mereka tanpa pengetahuan gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman minta tolong diposting ulang, semoga tersebar dakwah kita dan semoga menjadi ladang ilmu untuk orang-orang yang baru mau belajar gitu loh. Semoga menjadi pegangan untuk orang-orang yang tidak tahu bagaimana sebenarnya ketuhanan
Kristen itu, bagaimana sebenarnya mereka memahami tiga tapi satu, satu tapi tiga gitu loh. Karena gini, ketika orang itu tidak tahu apa-apa teman-teman, lalu tiba-tiba misionaris datang dengan contoh, kebetulan mereka punya masalah keuangan. Tiba-tiba misionaris datang menawarkan, kamu mau tidak masuk Kristen? Kami, contohnya mereka mengatasnamakan apalah denom mereka, saksi Yehova atau apalah semacamnya gitu kan. Terus kebetulan mendapatkan orang yang awam dan mereka tidak tahu sebenarnya apakah benar ajaran yang mereka bawakan ini ataukah tidak. Lalu mereka memfitnah Islam. Maka bisa saja orang-orang Islam yang awam itu mereka karena dengan terhimpit masalah keuangan, yang kemudian ada orang yang mau menawarkan keuangan, yang penting masuk ke dalam agama mereka. Nah, itu yang kita takutkan gitu loh. Itu yang kita takutkan. Maka di sini kita harus menanam iman muslim ya. Kita harus memperkuat iman muslim dengan mengajarkan bahwa apa yang mereka bawakan itu sesat gitu loh teman-teman. Syukran Bang Abdullah, masyaallah tabarakallah. Apa yang mereka bawakan itu sesat gitu. Jadi di sini kita berperan gitu teman-teman, berperan untuk memperkuat iman muslim. Ya, jangan kalian pikir bahwa kami ini cuman sekedar ingin hal yang lain gitu loh. Karena terlalu banyak misionaris yang kemudian berjalan mencari menyebarkan Islam, menyebarkan agama Kristen yang kemudian dengan menggunakan berbagai macam cara agar memperlebar ajaran mereka gitu loh. Padahal kami semua tahu, kita semua tahu bahwa agama di sisi Allah, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Ingat teman-teman, ingat satu hal. Kata Allah dalam surah Fussilat ayat 30, seseorang innalladzina qalu, gimana ya? Bentar, saya buka ayatnya teman-teman ya. Ayatnya itu bunyinya innalladzina qalu, lupa Caca itu. Fussilat ayat 30. Ini yang oten tuh mereka selalu bertanya bahwa di mana jaminan keselamatan Islam? Ternyata Islam itu dijamin masuk surga oleh Allah, dijamin, dan sangat jelas kata Allah itu di dalam surah Fussilat ayat 30 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut serta jangan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Maka di sini Islam sudah jelas bahwa orang yang menuhankan Allah tetap istiqomah, maka dia akan, oten sudah panas atau belum? Dia akan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Ini oten dari tadi panas bang, cuman yang naik itu kagak mau on cam bang. Di sini perjanjian kekal kita adalah on cam. Maka kita kembali lagi ke topik hari ini, yaitu yang tempat bergantung tidak mungkin digantung. Uyuh oten panas bareng-bareng. Ayo oten panas bareng-bareng. Tuh. Tempat bergantung itu tidak mungkin digantung, apalagi digantung oleh hambanya sendiri, apalagi dikontrol oleh alat tukang, teman-teman. Ya, kira-kira kalian butuh apa dalam ketuhanan Yesus? Masa pakai kayu, pakai paku? Emang mau bangun rumah? Mau bangun walang gitu? Atau mau bangun gazebo gitu? Paku, kayu gitu kan ya? Mau jadi tukang kalian? Kok bisa? Tuhan ku butuh itu semua gitu loh. Coba Ten, coba kalian sadar yang lagi ngumpet-ngumpet terus cuman nongkrong-nongkrong lihat-lihat ya. Coba naik ke sini, buktikan kalau memang kalian itu Tuhannya benar gitu loh. Buktikan kalau memang Tuhan kalian tuh memang Tuhan gitu loh. Naziri ilal alanu ant
Kau itu yang harus bercermin, woi. Enti lazim syufi wajah enti fi maraya bahe tamam sufi hada enta badan sufi aneh Yesus hada illah walala Yesus hada illah walala. Kamu yang bercermin, bukan saya. Sok-sokan pakai bahasa Inggris, pasti Anda itu pakai bahasa Arab, pasti Anda gak paham apa yang saya omongkan kan? Gak paham Anda. Enta lajim sufi wajah anta fi maraya bahe tamam sufi badan suf illah aneh hada walala gitu. Ngerti nggak paham kan dia, bingung sok-sokan pakai bahasa Arab sama kita ya, cuman pakai modal ketik di Google terus bikin terjemahan di type dikirim ke sini teman-teman. Kalau Oten pasti bahlol, iya, Oten itu pasti bahlol teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Baik Oten, silahkan naik, bertanya saja. Kalau memang tidak mampu untuk berdiskusi, bertanya saja tentang Bible kalian ingin saya injili kalian, silahkan bertanya saja. Mau berdiskusi juga boleh, tapi dengan persyaratan harus on cam ya teman-teman ya, on cam ya. Cuma Oten ini mereka kok nggak berani ya on cam ya, mereka kok takut banget ya pertanyaannya gitu loh. Ketika mereka takut, itu apa maksudnya, kenapa sampai harus takut gitu. Padahal kami Islam ini, Tuhan kami itu maha pengasih, maha penyayang gitu loh. Tuhan kami itu maha pengasih, maha penyayang, tidak mungkin menggeruduk tanpa alasan. Kami tidak mungkin menggeruduk kalian tuh tanpa alasan. Lah kalian coba, kalian nggak berani, kalian selalu menggunakan alasan nanti kami bakalan digeruduk sama Islam kalau misalnya kami on cam. Lah artinya kalian tuh emang punya maksud tersembunyi. Kalian emang maksudnya naik ke sini untuk menghujat. Makanya kalian tuh takut untuk on cam gitu loh. Nanti pada saat suruh on cam, masa cuman mau tanya doang harus on cam? Lah bagaimana? Peraturan Tuhan saja dilanggar, apalagi peraturan kita manusia biasa. Ya, peraturan Tuhan saja mereka itu langgar teman-teman, apalagi cuman kita yang manusia biasa teman-teman, yang tidak mampu berbuat apa-apa dari diri kita sendiri. Kita hanya berbuat sesuai dengan petunjuk Tuhan, tapi bahkan mereka yang ngatur Tuhan teman-teman, mereka yang ngatur Tuhan gitu loh. Tunjukkan di mana Tuhan, tunjukkan di mana Yesus sekarang, tunjukkan dulu. Mana Tuhanmu Yesus? Coba mana? Gak bisa juga kau tunjukkan kan? Gak bisa. Tiba-tiba tunjukkan di mana Tuhanmu, di mana tuh, mana Yesus? Kalau memang kau bisa tunjukkan mukanya Yesus yang mana yang benar, kuakui kau bahwa memang ya sudahlah, memang mungkin dia itu pantaslah meluhankan Yesus gitu. Masalahnya gini teman-teman, beda negara beda wajah, beda negara beda warna kulitnya. Afrika warna kulitnya hitam, rambutnya keriting, ya kan? Indonesia warna kulitnya putih, rambutnya hidungnya papot. Lah beda lagi di Timur Tengah, warna kulitnya sawo mateng, hidungnya mancung, matanya gede. Di Cina ternyata Tuhan yang matanya cipit, kulitnya putih. Kok bisa Tuhan kalian beda-beda muka gitu loh? Iya fakta. Siapa tuh Tuhan negeri Mekah? Lah siapa Tuhannya negeri Daud? Siapa Tuhan negeri Daud? Telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kok bisa bubuk kau? Nyanyi dulu Kak Cak Keke Mbak Kiki. Siapa Tuhannya negeri Daud, kota Daud? Kira-kira kalau Yesus cuma jadi Tuhan di kota Daud, lalu kota-kota lain gimana nasibnya? Telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kota lain kagak punya Tuhan, kosong. Loh, kok bisa Tuhan cuma di kota Daud? Bu bukan, nggak bisa kau jawab, pasti nggak bisa, bingung kau sama ayat Bible sendiri. Allahku sudah jelas, Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Lah kau, Tuhanmu cuma di kota Daud, nggak bisa kan kau jawabnya?
naik diskusi on cam. Tidak berani si siapa namanya, si Stefanus atau siapa ini, dia tidak bisa. Stephen ini dia tidak bisa teman-teman on cam, tidak bakalan berani karena ini penghujat besar. Dia takut digeruduk oleh 87% Muslim di Indonesia ini. Dia digeruduk hancur-hancur karena apa? Penghujat. Kalau mau nyanyi omong pakai logat Maluku ulah kaca. Gitu ya teman-teman ya. Bingung kan Oten? Bingung. Assalamualaikum Bang Teguh. Bingung Stephen, nggak berani dia, nggak berani naik, nggak berani on cam. Iyalah, takut dia digeruduk oleh 86% Muslim di Indonesia. Ngomong-ngomong mereka ini ya teman-teman ya. Mereka ini satu kenyataan yang harus mereka hadapin ya. Di tahun 2020 itu ada sekitar 10% Kristen di Indonesia. Beta suka kakak Caca, beta juga kakak Kiki ya. Di tahun 2020 itu ada sekitar 10% Kristen di Indonesia. Tapi kenyataan di tahun 2026 sekarang tinggal 6%, woi. Itu kemana 4%? Udah pada sadar, jutaan orang udah pada sadar teman-teman. Udah pada sadar bahwa Yesus bukanlah Tuhan, Yesus hanyalah hamba Allah. Yesus hanyalah menyampaikan firman yang disampaikan kepadanya, bukan yang mempunyai firman. Yesus bukanlah firman itu sendiri, karena banyak juga yang firman itu menjadi banyak hal. Firman menjadi terang, firman menjadi bumi, firman menjadi matahari. Lah emang semuanya Tuhan? Kan kagak. Tapi ngomong-ngomong yang permasalahan paling utama, Yesus itu digantung. Sejak kapan Tuhan itu bisa digantung? Tuhan tempat bergantung, bukan digantung. Aku setuju adik. Iya betul, harus setuju kak. Oteng ini mereka nggak masuk akal. Mau masuk surga gimana? Masuk akal saja kagak. Coba teman-teman, ayolah sadar sedikit bahwa apa yang kalian tuhankan itu bukanlah Tuhan, tapi kalian cuma memaksakan diri dalam menuhankan. Gini loh teman-teman, Tuhan itu memberikan petunjuk yang diberikan itu untuk diikuti untuk seluruh makhluk. Agar apa? Dapat memperoleh hidup yang kekal. Seperti kata Yesus, apa petunjuk yang Yesus bawa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lah tiba-tiba Oteng datang bilang Allah itu ada 3, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang herannya ketika ditanya berapa Tuhan, 1 Tuhan. Menghitung saja tidak tahu. Bagaimana mau masuk surga? Ilmu matematika yang sudah jelas di depan mata diajarkan dari zaman pertama kali lahir sampai kalian tuh besar, sampai sudah tua, diajarkan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Lah tiba-tiba jadi 1. Tiba-tiba jadi 1 teman-teman. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Bagaimana mereka tidak menuhankan yang digantung? Bukan menuhankan tempat bergantung, malah menuhankan yang digantung. Maka teman-teman di sini Islam datang kemudian menegaskan bahwa mereka tidak menyalibnya, mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibkannya. Allah di sini memuliakan Nabi Isa dengan posisi yang semulia mungkin. Tapi apa? Oteng di sini datang mengutuk Tuhan mereka. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Waduh. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Waduh. Lah bukannya memuliakan Tuhan, malah mengutuk Tuhan. Bukan beta sengaja tertutup, beta pun salah karena beta rasa dulu baku sayang sekarang waduh. Coba kenapa perempuan Islam macam kamu ini Quran bedanya sejak kapan Quran menyebut kita itu otaknya setengah? Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya Quran menyebut kita otak setengah. Tidak ada teman-teman. Nah mereka suka bikin framing. Tapi ikhwan, dengar ya ikhwanah, dengar kau, bahwa kalau memang benar Rasulullah bilang bahwa Islam itu wanita, bukan hanya saya, wanita, seluruh manusia, seluruh wanita itu otaknya setengah. Ya masih mending kami di Muslim otak kami setengah tapi dipakai. Tapi kamu
Otakmu satu tapi gak kepake. Bahkan menghitung saja tidak bisa. 1 tambah 1 tambah 1 1 hasilnya. Kan menurutku kayak gitu. Aduh. Tuhan orang berdubur. Betul itu. Kakak ini blasteran kah? Blaster. Janganlah berdebat sama kami yang awam. Silahkan undang CP Edis. Lah, bilang sama mereka kalau kita bikin yang namanya permintaan itu naikkan kita. Janganlah kalian takut-takut gitu. Kenapa kalian ini takut banget? Kalian yang suka nongkrong di sini artinya kalian siap untuk diskusi dengan kami. Kami tidaklah penting lah untuk naik ke meru mereka. Kenapa takut sekali kalau misalnya kami itu bikin permintaan di bawah, mereka tuh selalu saja tidak berani untuk menaikkan kita. Takut kebohongan mereka kemudian dibuka. Perempuan jadi tahu nggak Ihwana kau tahu nggak? Kau itu di keotenan ya, kau oteng itu wajib kau jadi pesundel dulu baru kau bisa masuk surga. Persyaratan masuk koteng harus jadi pesondel gitu loh. Persyaratan masuk surga di koteng itu harus jadi pesondel. Kalau pengikut Edis TV belum berakal, iya mereka nggak bakalan berakal. Mereka menuhankan manusia. Edis jawab pertanyaan mereka, sebenarnya Yesus itu Tuhan atau bukan? Kata Edis, tidak, Yesus bukan Tuhan, Yesus hanya utusan, Tuhan hanyalah Bapa. Itu kata Edis, teman-teman. Di dalam Bible saya tidak pernah menemukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tapi mereka masih menjadi pengikut Edis sampai dunia sekarang ini. Edis itu cuma mau apa? Cuma mau koin kalian. Makanya Edis itu kayak Paulus, jadi orang Yahudi bersifat kayak orang Yahudi, jadi orang Yunani bersifat kayak orang Yunani, nanti kayak orang Indonesia bersifat seperti selayaknya orang Indonesia. Iya, karena dia berubah-ubah kayak Tuhan mereka, berubah dari Tuhan menjadi manusia, berubah dari Tuhan menjadi tidak Tuhan. Bingung kan kalian kan? Coba bubu. Ayolah Ten, kalian sadar sedikit. Coba lihatlah ayat Bible kalian yang kemudian berulang kali mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus hanyalah utusan, Yesus itu bukan Tuhan, hanyalah utusan. Kenyataannya seperti itu. Tapi apa? Kalian ngotot Yesus adalah Tuhan. Ngotot kalian itu. Ngotot kalian itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Padahal Yesus ini sedih. Yesus itu dibawa, ya Allah, kenapa aku segagal ini? Gagal berulang kali. Pertama, aku gagal menyiarkan agamamu, ya Allah, di dalam kaum Yahudi, dalam kaum Israel, bangsa Israel. Aku gagal, ya Allah. Kenapa pada saat aku menyiarkan agamamu di kaum Israel, di bangsa ya Israel, aku malah diusir sama bangsa Israel gitu kan. Ketika aku sudah mati, malah aku yang tadinya ngajarin Tuhan yang Yesaya dibikin Tuhannya jadi 3. Gagal berulang kali ya Tuhan. Kenapa seperti ini? Kenapa bisa seperti ini berulang kali? Sedih aku, sedih. Assalamualaikum Ustaz. Sedih aku ketika gagal berulang kali dalam menyebarkan agama tauhidmu ya Tuhan ya Allah. Sedih dia. Makanya marah dia sama kalian, marah dia, bilang dia bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa yang di surga. Lah, marah dia. Ketika kalian menuhankan dia nggak mau dituhankan, malah dia bilang, kalian pembuat kejahatan, diusir kalian sama Yesus. Kasihan kali kalian, sudah merasa menuhankan Tuhan yang paling Tuhan, pada akhir-akhirnya Tuhan yang paling Tuhan itu mengusir kalian. Mengusir kalian akibat dia nggak mau dituhankan sama kalian, karena memang dia nggak pernah ngajarin bahwa aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Tidak pernah dia ngajarin seperti itu. Tapi Oten kagak mau. Intinya Oten itu, kata Oten, Yesus itu pokoknya Tuhan, pokoknya Yesus adalah Tuhan. Teman-teman minta tolong diposting ulang, teman-teman. Minta tolong diposting ulang teman-teman yang tersayang ya, karena ya teman-teman ini lagi sedoben teman-teman. Posting ulang semuanya. Ayo, mana 74 orang belum ada yang posting ya? Coba Caca lihat. Nah, yang teman-teman Nonem, oke 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan. Oke 3, Masya Allah. 3, mana lagi? Kok nggak ada yang bergerak teman-teman? Ya, syukran jazakallah khair untuk yang sudah posting ulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4, sudah 4 ini. 5, Masya Allah.
Ya teman-teman ya. Jadi gitu. Tidak masuk akal ketika yang harusnya jadi tempat bergantung digantung sama hambanya. Yang harusnya jadi Tuhan malah meminta pertolongan kepada Tuhan yang lain. Masa Tuhan meminta pertolongan kepada dirinya sendiri? Semua sepakat bahwa pencipta langit dan bumi ini harusnya hanya satu. Semua sepakat bahwa Tuhan itu harusnya hanya satu. Tiba-tiba dirubah jadi tiga. Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus. Yang satu jadi burung merpati, yang satu jadi manusia, yang satu jadi Tuhan, yang satu jadi roh. Perasaannya, bukan perasaannya, tapi kenyataannya, ternyata di dalam Bible roh itu adalah ciptaan, teman-teman. Artinya yang bagi mereka Tuhan mereka itu adalah roh, yang artinya Tuhan mereka adalah ciptaan. Lah, memang benar, Roh Kudus ciptaan, Yesus ciptaan. 1 Kolose 1 ayat 15 ya. Terus sekarang roh adalah ciptaan juga. Ternyata kata mereka Bapa adalah roh. Berarti semuanya ciptaan. Lah kok bisa? Kok bisa kalian malah menuhankan Tuhan yang diciptakan gitu loh, Kok bisa kalian menuhankan Tuhan yang pada kenyataannya Tuhan itu kalian itu diciptakan gitu loh. Oteng kagak akan pernah nyambung. Kenapa, Cak? Spread the word. Wow, namamu. Mana? Kulihat dulu. Kamu nggak paham? Ya, kulihat dulu. Apa kebenaran yang kau bawa? Naik dulu. Trust the word. Kebenaran apa yang kau bawa? On cam dulu ya. Gak mau gua on cam. Suaramu mana? Enggak, kalau gua suka ngomong sama Riva dulu, sama kamu nggak pernah. Sama saya nggak pernah. Ya udah, Ya. Bapak bisa on cam nggak? Nggak bisa. Jadi saya turun aja ya kalau kamu perlu on cam. Boleh lah, karena hari ini masih Syodoben, ya udah nggak apa-apa, nggak usah on cam, nggak apa-apa ya. Yang pasti kalau ngomong sama Uni Riva berarti saya tahu orang-orang yang bisa bertahan lama sama Uni tuh nggak bakalan penghujat. Ya memang karena itu saya juga kontra gini juga saya nggak pernah hujat, nggak pernah masuk ke Muslim malah saya dipaksa-paksa dulu kalau lagi diskusi. Serang kami dong. Oke, gimana Bang? Terus Bang Ya, terus kita kan jadi- kita kan dari posisi yang berbeda. Jadi sabar sebentar, sebelum Anda menjawab sesuatu saya juga mau menegaskan dulu di sini tuh judul kami adalah tempat bergantung kok digantung gitu loh. Oh iya. Oke. Pertanyaannya gini Bang Trust, ketika Anda mengatakan bahwa saya tidak paham, apa yang saya tidak paham dari hal ini? Coba. Tadi lagi ngomong apa ya? Tuhan apa ya waktu saya naik ya? Saya banyak banget itu, banyak banget. Iya, jadi narasinya. mulai dari mula aja. Oke, Ya, dari awal saja. Iya, dari awal. Oke, berarti gini, kita kan tahu Bang Trust ya. Taunya itu bahwa Yesus ini adalah yang menurut kalian Yesus itu adalah Tuhan. Sabar, saya pastikan dulu, Yesus ini Tuhan kan bagi Anda? Ya, Tuhan dan Allah. Oke, Dan manusia. Yesus ini adalah Tuhan. Nah, pertanyaannya sederhana. Ketika dia adalah Tuhan, Tuhan harusnya kan jadi tempat bergantung. Ya. Betul tidak? Ya. Lalu kenapa dia bisa digantung oleh manusia? Ciptaannya Ya. sendiri, silakan. Karena manusia yang harus bergantung kepada dia itu telah jatuh dalam dosa. Jadi upah dosa itu maut. Dia mau menyelamatkan bukan berarti dia nggak bisa, tetapi dia sudah mengeluarkan hukum. Upah dosa adalah maut. Maka dia mau menyelamatkan manusia yang berdosa, dia harus menanggung hukuman karena dosa itu, gitu loh. Upah dosa adalah maut. Maut Ya. ini kan upah dari dosa. Artinya orang yang berbuat dosa, ya kan? Iya. Nah, pertanyaannya gini, ketika orang yang berbuat dosa hukumannya adalah maut, lalu kemudian Yesus itu dia sudah turun dan menebusnya di kayu salib. Kenapa masih sampai dunia sekarang tuh peti mati tuh masih laku di pasar, Pak? Iya, karena keselamatan dari maut itu adalah nanti setelah dia mati, dia akan dibangkitkan dan diberi hidup yang kekal gitu.
Nah, upahnya itu Dibangkitkan dan tetap diberi. akan diterima dan dialami sampai kepada kematian dia. Oke. Kemudian nanti baru apakah setelah mati ada keselamatan atau tidak. Kalau nggak gitu kan berarti berhenti semua. Selesai, dia Oke. bangkit, maka semuanya tidak ada lagi kematian dan semuanya udah selesai. Oke gini, dia akan dibangkitkan, dia akan diberikan hidup yang kekal. Artinya ini kan manusia ya, akan dibangkitkan dan diberikan hidup yang kekal. Pertanyaannya gini, ketika Yesus bilang bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus di dalam Yohanes 17 ayat 3. Lalu sejak kapan Yesus ini dia mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ketika Anda menuhankan dia, apakah Anda bisa memperoleh hidup yang kekal? Silakan. Ya, karena memang manusia harus mengakui Allah hanya satu. Jadi kalau orang Kristen yang berkata bahwa Allah itu ada tiga, itu udah nggak benar. Allah itu memang hanya satu dan itu harus menjadi keimanan kita. Nah kemudian Allah yang satu itu adalah Allah yang juga melakukan pekerjaan penebusan, menebus umatnya dari dosa mereka. Maka harus dua-dua iman itu harus ada. Iman kepada Allah dan kepada penebusan gitu. Oke, gini, kalau bicara tentang penebusan, ini kan harusnya ada yang menebus, harus ada yang ditebus gitu kan. Kepada siapa dia menebus? Pertanyaannya gini, ketika Yesus itu adalah Tuhan, lalu Anda mengakui bahwa Allah itu satu, artinya Yesus ini cuma satu, Tuhan itu satu. Berarti harusnya di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus itu dia diutus oleh dirinya sendiri, betul tidak? Pengertiannya bukan begitu, karena di dalam kekristenan Alkitab itu Allah itu adalah satu keberadaan personal God yang tak terbatas ruang dan waktu dan bisa maha hadir sebagai subjek-subjek. Jadi Allah nggak kelihatan, ada perwujudannya. Nah di dalam perwujudan itulah dia diutus gitu. Sebagai yang Berarti Yesus diutus. ini bukan Allah. Berarti Yesus ini bukan Allah, Allah. karena Yesus lah Allah katanya yang Allah tidak kelihatan. Ini, Allah karena tidak bisa Ya. disamakan dengan perwujudan manusia. Sekarang Yesus ini manusia bukan? Jadi gini, supaya dia bisa dilihat, dia mengambil sebuah rupa, dan rupa yang dilihat dalam waktu inkarnasinya itu adalah rupa manusia. Gitu. Jadi makanya dikatakan bahwa dia adalah Allah yang adalah roh mengambil rupa manusia. Jadi Allah Tadi dalam Anda rupa manusia. berarti Anda melanggar omongan Anda sendiri. Tadi kan Anda bilang Allah itu tidak boleh terlihat, ya kan? Allah tidak boleh terlihat. Pertanyaannya, Yesus ini kan dia kelihatan sebagai rupa manusia. Lah, kok bisa jadi Allah? Keilahiannya nggak kelihatan, seperti jiwa kamu kan nggak kelihatan, roh kamu nggak kelihatan. Yang Oh, kelihatan berarti siapa Yesus tubuh ini kamu. cuma manusia biasa. Berarti Yesus cuma manusia biasa, bukan Allah, Ya, bukan dia Allah yang punya dalam ilahi. dalam rupa manusia gitu. Kok Allah dalam rupa manusia? Allah Katanya mengambil Allah rupa harusnya manusia. tidak kelihatan. Gini loh. Tadi Allah harusnya tidak kelihatan. Terus tiba-tiba Yesus ini kan dalam rupa manusia. Artinya Yesus kelihatan tidak? Rupanya kelihatan tapi isinya nggak kelihatan, rohnya Nah, nggak kelihatan. itu namanya kelihatan, Pak. Yesus ini Enggak. bukan Allah berarti kan? Yesus cuma manusia biasa yang kelihatan. Enggak, gini, kamu pernah nonton film itu kan? Film apa namanya? Film Iron Man pernah nonton nggak? Hah. Nah, di Terus dalamnya Iron Man kan, nggak kelihatan di maksudnya? dalamnya itu kan Tony Stark kan? Pada waktu dia pakai baju Iron Man, tetap di dalamnya adalah Tony Stark kan? Nah, Oh, itu jadi di juga dalam sama Yesus seperti ini itu. Jadi di dalam Yesus Itu ini contoh ada ya, itu Allah. analogi yang tidak Tapi Yesus menunjukkan diri dengan menjadi Yesus gitu. Yesus Allah menunjukkan diri dengan dengan mengambil rupa manusia dan dalam keadaan Itu artinya- manusia itu diberi nama Yesus. Oke, itu artinya dia menunjukkan diri atau tidak? Dia menyatakan dirinya itu bukan menyatakan diri keilahiannya nggak kelihatan. Iya, Keilahian menunjukkan itu diri. tidak Dia serupa menunjukkan dengan diri artinya apapun, gini. sehingga Gini. Berarti gini. Kalau misalnya Anda mengatakan bahwa yang dia perlihatkan itu bukan keilahiannya, sementara yang kami lihat, yang terlihat ini adalah Yesus. Yang kenyataannya kalian menganggap dia adalah Allah itu sendiri. Berarti Yesus ini bukan ilahi gitu. Dan dia menunjukkan diri. Yang dia pada perlihatkan waktu- itu kemanusiaannya gitu. Pada waktu Tony Stark pakai baju Iron Man, dia tetap bisa dibilang Tony Stark dong. Istrinya boleh manggil, Tony. Kenapa? Karena di dalamnya adalah si Tony. Kan Tony Sabar. juga hilang. Itu kan di dalam Iron Man. Ini kan Anda bilang bahwa Yesus Ya, adalah Allah ya, itu itu sendiri. juga sama Apakah gitu. Iron Man itu adalah Tony Stark itu sendiri gitu? Saya tanya. Bukan. Memang kemanusiaannya bukan keilahian itu gini ya. Keinsaniannya bukan keilahian, tetapi makanya dikatakan dua natur. Lah, Jadi, gini loh.
Tapi pribadinya kan Tony Stark, bukannya si Iron Man-nya yang sebagai pribadi. Ini juga yang sebagai pribadi itu adalah anak Allah. Nah, secara keseluruhan pada waktu dalam keadaan menjadi manusia sama seperti Tony Stark pakai Iron Man, pada waktu keadaan dia pakai Iron Man, orang-orang yang manggilnya Iron Man gitu. Anak-anak panggilnya Iron Man. Yang nggak Jadi kenal gini loh. dia yang ngomongnya Iron Man gitu. Oke, jadi gini, intinya Anda mengatakan di saat Yesus ini jadi manusia, dia itu bukan Allah, betul kan ya? Karena yang kelihatan itu bukan Allah, yang kelihatan itu manusia. Yang kelihatan tubuh manusia benar, yang Nah, kelihatan berarti itu dia adalah bukan Allah saat dia jadi manusia. tetap Allah dong kan Tony Lah, Stark kok pada tetap waktu Allah? Persyaratan untuk jadi Allah kan harus tidak kelihatan. Kok tetap Allah? karena Allah ada di dalam. Allah itu kan Iya kan nggak kelihatan Allahnya ini. Yang kelihatan kan manusia biasa ini. nih. Ini kalau kita orang kan percaya Allah itu adalah maha ada dan maha tidak ada. Kenapa? Dia ada kalau dia mau menyatakan Maha diri ada dan baru maha bisa. tidak ada. Dia Sejak kapan menyatakan Allah? diri. Sabar. Di mana ayatnya Allah itu maha tidak ada? Coba. Oh, kalau di Allah dalam menjadi maha tidak ada. segala sesuatu ada di dalam dia, kita bergerak dan Tuhan menyertai kita, kita nggak bisa lihat gitu loh. Sabar Pak. Tetapi- Jawab dulu di mana datanya Allah itu menjadi maha tidak ada? Maha tidak ada tidak artinya ada. tidak boleh lah maha adanya. Kalau maha tidak ada berarti tidak Maha ada. Tidak ada dalam pengertian kita Maha tidak ada dia. di dalam seluruh semesta kan nggak pernah bisa kelihatan Allahnya. Di Jadi dalam itu Allah menyertai kita, seluruh semesta. tetapi waktu kita cari kan nggak ada, nggak kelihatan. Kita Oh, kan nggak berarti- bisa menemukan dia. Berarti Allah kamu ini tidak ada Abang Trud. Bukan gini, bukan Lah kan dalam malah tidak pengertian ada. yang Ibu sama. Driksi lama-lama bisa gila beneran. Maha tidak ada dan Jawabannya maha ada kita bisa ada berbeda ya. sekaligus Kita katanya. berbeda cara pemikiran ya. Aku hormati kamu cara pemikirannya begitu, tapi kalau aku pemikirannya memang itu adalah cara bicaranya itu keberadaan Allah yang ini teologi ya. Lah, kok keberadaan Allah lagi? Katanya Allah tidak maha tidak ada. Sekarang ada keberadaan Allah lagi. Ya, bukan dalam pengertian ontologi tidak ada, tapi dalam pengertian tidak bisa kelihatan. Jadi saya manusia mencari seperti Tidak orang bisa ateis kan kelihatan, mengatakan, artinya tidak Allah, ada gitu. Allah ada di mana? Kalau Sabar, saya nggak lihat, sabar, Bang. nggak Bang percaya, Trud. gitu. Sabar. Berarti kalau tidak bisa kelihatan ini tidak ada gitu. Bukan, maksudnya dalam Lah. pengertian tertentu kan Itu kita mencari pengertian nggak kelihatan. tertentu Jadi lagi. kan gini ya, Allah Gini, ada maksudnya di dalam. gini. Allah Gini, Bang, menyertai terus. kita, tetapi kemudian kita cari-cari, kok nggak kelihatan gitu. Nah itu mah Lah nggak kelihatan tapi dibilang disertai artinya kau bilang nggak kelihatan itu artinya nggak ada gitu kan ya? maha tidak ada tuh buat manusia nggak ada nggak karena nggak kelihatan, bukan nggak ada Lah, beneran. oh Makanya kan berarti maha Anda ini ada mau sekaligus Anda ini maha mau tidak mengakui ada. sesuatu itu ada. Sabar. Ada, Anda ini mau mengakui. secara Sabar Bapak. metafisik. Sabar Bapak. Anda ini mau mengakui sesuatu itu ada harus kelihatan dulu gitu. Berarti Bapak tidak ada dong karena Bapak tidak kelihatan dong. Bukan, maksud saya Lah kok bukan? ini kalau dimengerti menurut bahasa ya kamu benar, karena saya kan mengerti membicarakannya tuh ada maksudnya, yaitu tidak ada tuh dalam pengertian tidak bisa diketemukan ataupun tidak bisa kita pahami kehadirannya. Hanya kalau dia mau menyatakan diri baru kita kelihatan, kita bisa melihat. Tapi dia bisa melihat itu harus dalam rupa. Oh, mau Karena mata dilihat manusia itu gini tak mampu loh. melihat Bapak tadi mengakui bahwa Allah itu adalah maha ada dan maha tidak ada gitu loh. Pertama poinnya. Iya, Kalau itu. misalnya mau disebut maha ada harus kelihatan dulu. Oh, kok kalian bilang bahwa Allah menyertai kita tapi kok nggak kelihatan makanya tidak ada. Nah, artinya persyaratannya untuk ada itu harus terlihat dulu, betul tidak menurut Anda ini? Kalau buat secara fisik iya. Kalau Jadi secara fisik saya berkata itu gini, memberi makna di dalam KBBI itu adalah sesuai dengan maksud pembicara. Jadi kalau kamu mengertinya secara literal kamu benar, tetapi saya bukan memaksudkannya seperti itu. Contohnya waktu kita ngomong kambing hitam, kan belum tentu kambingnya warna hitam, tetapi kemungkinan adalah ya idioms gitu kan, kiasan. Lah tidak bisa ketika Anda menyamakan istilah yang melambangkan sesuatu, Anda samakan dengan istilah yang sudah pasti maknanya. Gini loh, yang namanya maha tidak ada, Anda bilang maha tidak ada, artinya tidak ada. Terus Anda bilang Allah itu maha ada dan maha tidak ada. Lah bagaimana bisa? Yang maha ada dan maha tidak ada sekaligus gitu loh. Bukan dalam pengertian yang sama. Maha ada itu secara metafisik
rohnya hadir, tapi mata kita nggak bisa melihat roh itu. Berarti Kecuali sabar roh dulu, itu sabar dulu. menyatakan Sebenarnya pilihannya gini, Allah itu ada atau tidak ada, supaya kita menyamakan dong. persepsi kita. Ada. Ada. Ada dengan cara harusnya ada itu kayak bagaimana? Harus terlihat. Belum tentu. Belum Bisa tentu. nggak Berarti terlihat, ada. bisa- Berarti kata bisa- tidak ada bisa dihilangkan dulu. terlihat, bisa nggak terlihat. Sabar Allah, dulu. Allah bebas seperti yang dia mau, tapi pada Sabar. waktu dia menyatakan diri itulah anak Allah, diberi nama anak Allah. Dia Anak menyatakan itu berarti diri. gambar dan rupa bapaknya. Oh berarti Allah dan Yesus ini sama harusnya. Berarti sama-sama. Allah yang sama. Ada anak Allah itu berarti sesuai dengan gambar dan rupanya Yesus, betul kan? Berarti Allah ya sebelum adanya Yesus harusnya sama kayak Yesus gitu mukanya. Bukan, sebelum adanya Yesus dia juga sudah ada perwujudan, makanya dia bisa menyatakan diri kepada malaikat. Sebagian orang Kristen mengatakan itu teofani. Sabar Pak, Kalau- gini loh. kalau yang Tadi Anda seperti mengatakan saya- bahwa Allah sabar, jangan kemana-mana dulu, jawab dulu pertanyaan saya. Ketika Anda mengatakan bahwa Allah itu adanya, yaitu segambar dan serupa dengan Yesus, maka pertanyaannya sederhana. Ketika Anda bilang serupa dan segambar, berarti pada saat Yesus itu belum lahir ke dunia, harusnya Allah itu sama dengan Yesus, betul? Bukan, seperti contohnya Lah. sarung tangan, gini ya. Berarti sarung tidak sama dong, berarti tidak segambar dan serupa dong. rupa dan gambarnya tangan, tapi Iya, bukan berarti maksudnya sarung gini, tangan gini. adalah tangan sama Oh, enggak. bukan Dalam permasalahan pengertian saya apa bilang itu? Yesus adalah Allah, bukan saya bilang. Ini kan menurut kata pernyataan Anda sebelumnya bahwa Yesus itu harusnya segambar dan serupa dengan Allah. Pertanyaannya, ketika Allah belum menyatakan diri sebagai Yesus, berarti dia bentukannya sama dengan Yesus, betul tidak? Enggak dalam Lah, pengertian berarti itu. batal segambar dan serupa batal. Enggak dong, seperti contohnya Lah, kok sarung enggak tangan, batal? serupa dan segambar dengan tangan bukan berarti sarung tangan sama tangan bentuknya sama, enggak. Ya, pernyataan daripada Allah yang tidak kelihatan itu adalah gambaran dari Allah yang tidak. Ini berbicara tentang bentuk. Pernyataan daripada Sabar. Allah yang Ini berbicara tentang bentuk atau tidak? Gambar dan rupa ini bicara tentang bentuk atau tidak? Saya tanya dulu. tentang bentuk. Bentuk sarung tangan dengan bentuk tangan itu sama atau tidak? Serupa, segambar. Tetapi Serupa bukan berarti segambar. sama, bukan Berarti gambarnya tangan, bukan. karena iya sama kan, kalau sarung tangan dengan bentuk tangan itu sama kan? Pertanyaannya ketika Anda berbicara tentang bentuk Allah dan bentuk Yesus yang katanya segambar dan serupa, artinya harusnya seperti itu tidak Allah? Bukan berarti sebentar. Lah bukan Allah berarti adalah lagi. roh. Sedangkan bentuk Berarti gambarnya Anda itu tidak adalah mengakui daging. segambar dan serupa Dia lagi. memberikan Anda tidak gambaran Anda bahwa tidak Allah sepakat bisa lagi. berpikir, Allah bisa bertindak, Allah bisa bekerja sesuatu, Allah bisa Berarti ini berbicara. tentang sifat lagi, bukan tentang bentuk. Berarti Sebagai ayat tentang gambaran. bentuk segambar, sabar. Allah Berarti itu ayat tentang seperti apa? segambar dan serupa itu beda lagi, nggak berlaku lagi gitu. Beda dong, Allah kan roh yang transenden, yang tak terbatas ruang. Gini, dan waktu. tadi kan Anda mengatakan tentang sifat, tentang bentuk, yaitu segambar dan serupa. Ya kan itu bicara Kan tentang materi bentuk dengan tidak itu? materi. Materi Kalau dengan materi tangan, lagi. sarung tangan kan materi sama materi. Ini kan metafisik sama fisik. Beda. Nah ini metafisik, berarti ayat tentang segambar dan serupa itu nggak boleh dipakai dong ya? Boleh, Kan tapi ini bicara dalam tentang- pengertian gini, Hah, dalam kok boleh pengertian lagi? kamu nggak boleh, kalau pengertian seperti kamu nggak boleh, kalau pengertian Kok pengertian saya seperti boleh. aku nggak boleh? Apa yang nggak boleh? Kan ini bicara tentang Ya bentuk. karena kan bicara tentang rupa dan gambar itu Alkitab bentuk kan tidak? terdiri dari 33 Saya tanya dulu, saya tanya dulu. 33 ayat. Hah. Jadi harus dimengerti menurut yang dimaksud. Iya, pertanyaannya gini, rupa dan bentuk itu tentang rupa dan gambar itu tentang bentuk atau bukan? Yang hasilnya, yang fisiknya iya, tapi kalau yang metafisiknya nggak seperti itu. Lah kok bisa? Hanya menyatakan Emang rupa dan bahwa bentuk itu bukan fisik? bagaimana Allah Sabar, rupa dan bentuk itu berbicara. bukan fisik, Bang Tras. Rupa dan bentuk itu bukan fisik maksudnya. Bukan. Loh Lah, kalau bukan fisik untuk yang katanya. dijadikannya iya gini, metafisik. Bukan fisik itu katanya, sejatinya. rupa dan bentuk ini teman-teman. Bukan Nih, fisik yang dia. metafisik roh itu kita nggak tahu, kita nggak kelihatan. Lah ini kan rupa dan bentuk bicara tentang fisik. Ngapain kau bicara tentang metafisik? Kalau mau berbicara Itu tentang gambar ayat itu dan ya tentang rupa dari yang sabar dulu Bang Tras. Jangan kau menyebarkan kebohongan di sini. Kalau mau berbicara tentang ayat rupa dan bentuk berarti kau harus menerima risiko bahwa itu berbicara tentang bentuk, tentang fisik. Karena rupa dan bentuk ini harus kelihatan. Kalau kau mau bicara tentang metafisik dari awal, janganlah kau ambil ayat tentang segambar dan serupa gitu loh. Segambar dan serupa. Kalau
kau mau ambil ayat tentang segambar dan serupa, kau harus terima resiko bahwa itu berbicara tentang fisik, bukan metafisik. Nah ini kau gabungkan antara metafisik dengan fisik, kan gak nyambung. Coba Bang Joker bisa jawab nggak? Bisa jawab nggak Bang Joker? Bang Joker, Itu kan Kau sudah bicara paham Allah metafisik. yang adalah roh dan perwujudannya dan Allah yang adalah roh dan sabar dulu. Allah yang adalah roh dan perwujudannya. Sekarang roh bisa berwujud tidak? Roh bisa dilihat tidak? ya dilihatnya Allah itu ya anak Allah gitu, wujudnya Sabar, adalah anak roh Allah. Allah yang adalah roh dan perwujudannya kata Anda. Berarti Allah nggak bisa roh dilihat. ini maksud Anda bisa dilihat gitu. Gini, Allah nggak selamanya nggak bisa dilihat. Kealahan, keilahian, keadaan ilahi yang adalah roh itu nggak bisa dilihat. Berarti yang Anda lihat Yesus ini manusia biasa bukan Allah. Manusia yang adalah di dalamnya pribadinya Allah. Rohnya Yang Allah. kelihatan itu manusia atau Allah itu? Yang kelihatan. Yang kelihatan di fisik manusia. Berarti manusia biasa Yesus. Manusia biasa secara fisik iya, makanya dia kan Secara manusia. fisik iya, yang kelihatan yang Anda lihat kan Iya. cuma yang secara fisik kan. Sejak kapan Anda lihat Allahnya Yesus itu? Ya karena pernyataannya adalah Allah mengambil rupa manusia, Allah. Nah mengambil itu darah sekarang daging, Anda bilang lagi Allah mengambil mengambil daging. rupa manusia. Sekarang Anda samakan lagi dengan Allah mengambil rupa manusia, sementara Anda tidak Ya, mau itu kan mengakui Tony bahwa Stark Allah mengambil. mengambil rupa manusia itu berbicara tentang bentuk. Sekarang Anda tidak mau mengakui gitu loh. Bagaimana kemudian Anda mengatakan bahwa Yesus adalah perwujudan dari Allah? Anda bilang Yesus tidak kelihatan. Ayat itu bukan berbicara tentang fisik tapi tentang metafisik. Lah ini yang benar yang mana? Kok Anda ini kontradiksi dengan pernyataan Anda sendiri? Ya, saya kan bicarakan Alkitab ngomong apa, artinya apa. Bukan Hah, saya artinya bikin apa? Alkitab bicara. ngomong apa? Pertanyaannya gini, Alkitab ngomong tentang rupa dan bentuk itu bicara tentang fisik atau bukan? Balik Rupa lagi. dan fisik. Tentang fisik. Tentang fisik artinya Tuhan Anda Allah ini punya bentuk yang serupa dengan enggak, segambar dengan gambarnya Yesus. yang punya ini. Yesus itu adalah hipostasisnya Allah. Anak Allah itu adalah hipostasis. Jadi Allah Oke. dalam bentuk itulah anak Allah. Oh berarti gini. Berarti Yesus ini bukan Allah lagi. Itu cuma anak Allah. Enggak dong, waktu Tony Stark mengambil Iron Man kan dia tetap Tony Stark, nggak bisa Lah. berubah. Kau samakan lagi dengan Tony Stark dan Iron Man. Tony Stark Ya, bisa itu kan kelihatan sebagai tidak? contoh analogi. Tony Stark ini dia bisa kelihatan tidak? Tony Stark. Hah? Oh, kalau Tony Stark kan bisa kelihatan, kalau Nah, Allah bisa kelihatan tidak? Allah bisa kelihatan tidak? Nggak bisa, seperti roh Nggak kamu nggak bisa, kelihatan. beda. Kau samakan Tony Stark dengan Allah. Kau kalau misalnya Nah, mau Tony ambil, Stark sebagai dengar dulu. contoh. Kau kalau misalnya mau ambil analogi harus yang sesuai sifatnya Tony Stark itu kelihatan. Sifatnya ke Tony Stark dia bisa dilihat oleh manusia lain. Sedangkan Allah tidak bisa dilihat oleh manusia lain. Kau ambil analogi yang serupa. Nih, analogi itu kan artinya benar sebagian, penggambaran yang benar sebagian. Jadi itu kan jadi arti daripada penggambaran analogi. gini. Kalau misalnya Anda mengambil analogi tentang rupa manusia dan juga rupa Allah yang segambar, ya kan, yang sebentuk, rupanya sebentuk, gambarnya sama, ya kan, harusnya Anda mengakui bahwa itu berbicara tentang fisik yang kelihatan, betul tidak? Gimana? Sorry, saya barusan lewat. Sudah. Anda kan berbicara Tony Stark itu kalau misalnya dia masuk di dalam Iron Man itu dia nggak kelihatan kan, yang kelihatan cuman Iron Man-nya. Pertanyaannya ketika dia keluar dari Iron Man dia kelihatan tidak? Loh, kalau Tony Stark ya kelihatan dong. Itu Ya kan kelihatan. analogi. Allah kalau misalnya tidak ada dalam diri Yesus itu Allah kelihatan tidak? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, sama atau tidak, analoginya masuk nggak itu? Masuk. Karena namanya Masuk, analogi itu, mantap. analogi itu bukan 1:1, bukan. Coba kamu lihat deh. Terus mau kamu analogi itu kayak gimana? Berapa banding berapa? Analogi itu hanya memberikan gambaran sebagian tentang apa yang sedang ingin dimaksudkan gitu. Jadi bisa Coba ketika lihat deh, Anda coba menganalogikan lihat sesuatu definisinya tidak deh. sesuai dengan sifat sesuatu itu bisa. Nah, Ketika Anda menganalogikan sesuatu tidak sesuai dengan sifat sesuatu itu, apakah bisa? Apakah boleh? boleh. Mantap, Kristen lah kayak gini teman-teman ya. Mereka menganalogikan sesuatu yang tidak Boleh sesuai dong. dengan Nanti nggak kamu prinsip paksa pakai sesuai dengan AI, sifat boleh mereka. nggak? Menggunakan analogi boleh, tapi harus dimengerti sebagai analogi.
Harus dimengerti sebagai analogi. Ketika sesuatu itu yang tidak sesuai dengan sifatnya harus dimengerti Ini sesuai kan kebahasaan. analogi, teman-teman. Inilah Kristen, teman-teman. Analogi Bingung. itu kan dijelaskan oleh kebahasaan gitu. Dan kebahasaan Kebahasaan. pasti berdasarkan yang dimaksud karena makna itu bisa banyak macam, ada Oke, makna denotatif, begini. konotatif, Sudah jangan permasalahkan analogi lagi, jangan permasalahkan Ya, analogi lagi. Kita maju kiasan. lagi dari ayat yang kemudian Anda ambil. Kami menciptakan manusia serupa dan segambar dengan bentuk kami. Pertanyaannya, ketika serupa dan segambar itu kelihatan tidak? Rupa dan gambar itu kelihatan tidak? Nah gini, jadi ini ada Sabar, ajaran. jawab dulu. Kelihatan Sebentar, tidak? Jangan jadi gini. Sebentar, Kelihatan gua tidak jelasin, rupa dan gua gambar? jelasin. Sebentar. Jadi di awal waktu sebelum ada Syukuran, menciptakan Jacob. manusia, Allah sudah membuat bentuk bagi dirinya supaya bisa dilihat malaikat, dan itulah anak Allah. Nah pada waktu anak Allah Di mana datanya malaikat melihat Allah? Di Ayub, anak-anak Nah, Allah sabar. datang ke hadapan Allah. Kemudian di dalam Mazmur pasal 82, Allah berdiri dalam sidang ilahi. Mazmur 82. Ya. Yang Allah gunung batu itu, Mazmur 8 ayat 2. Allahku gunung batuku. Allah berbicara dengan para Allah. Allah berbicara dengan para Allah, ada berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi Di dalam wabarakatuh. Alkitab itu kata Allah Elohim itu bisa untuk berbagai bentuk. Satu adalah Allah yang memang sifatnya Bisa, Allah. sabar, bisa Maka untuk tetapi- berbagai bentuk, berarti Allah ini bisa kelihatan dong ya, kalau berbagai Bukan. bentuk ya. Bukan gitu, Bentuk berarti orang-orang- bentuk ini tidak bisa kelihatan gitu maksudnya. Kenapa? Berarti bentuk ini harusnya tidak kelihatan gitu. Kalau Allah yang asli, yang cuma satu itu, yang benar-benar hakikatnya Allah itu nggak kelihatan. Itu Lah hanya tadi satu. bilang untuk berbagai Dan bentuk, itulah Allah artinya yang sejati, Elohim yang sejati. lalu God yang sebenarnya ada sejati, bentuknya atau God yang tidak? Ada sejati bentuknya hanya atau tidak? satu. Sabar dulu, sebelum kau jawab dulu. Allah itu ada bentuknya atau tidak? Allah nggak kelihatan, Hah? saya nggak tahu karena dia Ya, adalah enggak roh. kelihatan. Berarti yang serupa dengan segambar manusia ini beda lagi. Enggak, bukan untuk Enggak, Allah dia lagi gitu. mengambil wujud. Dia Lah mengambil mengambil wujud, tapi ada bentuknya serupa dengan segambar manusia atau bukan? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa wujudnya itu. Jadi Iya, sebelum manusia inkarnasi, berarti rupa dan wujud, rupa dan segambar berarti artinya sama tidak manusia dengan Allah ini? sama persis enggak, tapi memiliki Sama bentuk yang hampir persis. Berarti Allah ada bentuknya. Allah di dalam rupanya ada bentuknya, itulah anak Allah. Jadi ada Bapa yang tidak Katanya ada tadi enggak bentuk. ada Ini, bentuknya, sekarang dalam dalam Alkitab rupanya ada tidak. bentuknya. Mana yang Nih, benar? Kristen Yang kan mana yang percaya benar? Tritunggal kan? Tritunggal itu Sabar, sebenarnya- saya tanya dulu. Jangan masuk ke Tritunggal, nanti Anda makin gabrul kalau di Tritunggal itu. Enggak Pertanyaannya dong. gini, tadi Anda bilang bahwa Allah itu dia mengambil rupa dan bentuknya manusia, atau manusia ini mengambil rupa dan Itu bentuk waktu Allah. inkarnasi, Pertanyaannya itu berarti 2000 tahun lalu. 2000 iya, tahun yang pertanyaannya lalu. berarti Allah ini punya bentuk atau tidak? Keilahian nggak punya bentuk, keilahian mengambil bentuk. Keilahian. Lah emang Allah ini bukan ilahi gitu? Allah ini Pak ada bagian gak ilahinya ada juga gitu? Anak Allah iya, anak Allah itu Anak adalah Allah. Allah dalam rupa. Makanya kan ada Allah. Berarti dan anak ada Allah ini anak bukan Allah gitu. Berarti anak Allah ini bukan Allah ya? Karena anak Allah Allah bukan dong. ilahi, berarti lah Allah. Allah lagi. Iya. Katanya bukan karena- ilahi anak Allah. Karena Ternyata Allahnya di sekarang dalam anak Allah Kristus. ini Allah lagi. Gini, Allahnya di dalam Kristen itu bisa hadir, bisa di sorga dan di bumi pada saat yang bersamaan, bisa di Amerika, di New Berarti York, Allah dan di ada berapa? Jakarta pada saat yang bersamaan. Oh, pada saat yang bersamaan berarti ada berapa ini Allah? Bisa Amerika, bisa Indonesia, berarti Ya, ada dua ya, itu- ada dua satu. Allah ya? Satu, kalau Satu. berdasarkan Katanya pemikiran bersamaan manusia dia. ada dua. Kalau Bareng-bareng di saat yang berdasarkan bersamaan kehendak ini. Allah, satu. Satu lagi. Teman-teman, jadi satu diri ini dia membagi jadi dua gitu kan ya? Membagi diri jadi dua. Kan, Ameba gitu sebenarnya di maksudnya. Al-Quran ada itu. Mana ada Allah- Al-Quran bilang Allah Tuhan lebih itu dekat daripada sejak ulat kapan? kening. Iya, sejak kapan Jikalau bilang ada ada? yang dua, Iya, maka lebih dia yang dekat, tiga. lebih Jikalau dekat. ada tiga, Dengar, dia dengar, ada yang dengar. empat. Lebih dekat apakah langsung membagi diri menjadi 1000 manusia yang ada gitu? Membagi Kalau diri Allah- menjadi 100 juta Nah. manusia, 100 miliar manusia yang ada urat nadinya gitu. Iya, iya. Lah, Iya. oteng, Allah seperti oteng. itu di dalam Alkitab. Oteng. Ya, Allah Maha Hadir, makanya Allah Berarti Maha melihat. berarti dan alamu Allah ini Maha mengetahui. sabar. Oh, Allah mengetahui juga. Berarti pada saat Yesus tidak mengetahui Tahu dong, hari kiamat. kayak kamu lagi ngomongnya Tuhan tuh lihat, Tuhan tahu.
Iya Tuhan tahu, Tuhan Apa lihat apakah apa yang Yesus itu belum keluar ya, dari mulutku gini Tuhan kalau juga Maha tahu. mengetahui sabar Bang terus. Kalau Maha mengetahui kira-kira dia bisa tidak tahu. Bisa tidak tahu sesuatu. Tidak tahu. Nah, Kalau dia kan mengetahui. yang ada pada saat ini ya dia tahu semua. Dia tahu semua. Kalau Terus yang Yesus ke tidak depan tahu hari kiamat sesuai itu dengan gimana apa yang dia keadaannya? rencanakan dia tahu. Kalau yang dia tidak mau tahu ya dia bisa nggak tahu. Maha mengetahui bisa tidak tahu teman-teman. Maha mengetahui bisa tidak tahu ya Allah ya Rabbi Maha ini tahu oteng itu emang adalah banget dia bangetnya. mengetahui segala sesuatu yang saat ini ada di hadapan dia gitu ya. Iya, Dia mau tahu. berarti dia bisa tidak tahu ketika dia maha mengetahui harusnya Ya, itu apakah bisa dia tidak tahu? tahun cahaya triliunan tahun ke depan, triliunan tahun ke depan, kalau dia tidak merencanakan, kalau ini saya ya, bukan sebuah Kristen sama dengan saya. Itu dia nggak tahu bisa dong, dia bisa nggak tahu karena dia nggak rencanakan Oh, apa-apa, jadi dia nggak gitu mau bisa tahu. ya, Kalau Maha Tuhan tahu mengetahui artinya- semuanya berarti Tuhan bekerja Iya. menurut apa? Menurut apa yang dia udah tetapkan. Tuhan cuma jadi seperti apa aktor dari sebuah rencana. Teman-teman, jadi maha mengetahui itu bisa tidak mengetahui sesuatu teman-teman katanya Bang terus. Maha Kalau mengetahui Kristen itu ya bisa pada tidak umumnya mengetahui. dia tahu seluruhnya seperti kamu. Lah itu Kalau maha saya mengetahui enggak, itu saya katanya bisa Kristen tidak yang agak tahu. berbeda. Maha tahu itu dalam pengertian hari ini Iya, juga bisa Tuhan kan tahu tidak apa yang mengetahui ya, terjadi, bisa tidak sudah tahu. Maha tahu itu terjadi, tidak dan akan mengetahui bisa. terjadi sesuai dengan rencananya. Bisa tahu, bisa tidak tahu gitu Pak ya. Bisa tahu lalu apa gunanya bicara Tuhan itu memberikan kau triliunan tahun ke sabar dulu. depan. Apa Mengenai gunanya Tuhan triliunan memberikan tahun kau ke itu depan. kehendak Kalau saat ini bebas, Maha weh. tahu. Kalau harus sesuai dengan rencananya semua itu apa gunanya dia memberikan kau kehendak bebas? Tanya dulu buat kau. Makanya, itu dia Teman-teman. Diam dulu kau ya, diam. Jangan terlalu asal ngerocos tanpa data, tanpa ilmu gini ya. Heran saya ini Bang Tres. Ya Allah ya Robbi, kasihan saya sama Anda. Ya, Pertama. data juga boleh. Oke, Pertama, Bang Tres ini bilang Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Bang Tres. Nah, manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Ketika ditanya bahwa berarti bentuk Tuhan ini sama dengan manusia, tidak dia katanya. Katanya bukan dia, bukan tidak segambar, tidak seperti bentuk Tuhan karena Tuhan tidak berbentuk lah. Ayat itu maksudnya apa? Dia ambil analogi Iron Man. Emang manusia yang berubah jadi Iron Man itu dia nggak kelihatan? Harusnya dijawab. Boleh aku minta 1 menit? Bingung. Yang kedua, sabar dulu. Yang kedua, sabar dulu. Bingung. Aku sampai pusing sendiri teman-teman. Pertanyaannya dia muter-muter ke arah mana jawabannya nggak tahu dia. Bingung sendiri sama jawabannya dia. Kontradiksi kata-katanya itu kontradiksi dari satu kata ke kata yang lain gitu loh. Bang Iron Bang Tres katanya kebenaran in the world, kebenaran di dunia gitu loh. Tapi herannya yang dia bawa kebingungan, bukan kebenaran tapi kebingungan. Ketika Tuhan itu mempunyai bentuk tapi tidak berbentuk. Aduh ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku. Ayolah pusing aku. Terus Bang terus sabar dulu. Tunggu dong, saya mesti ngomong dulu dong. 1 menit. Oke. Aku kan nggak nyerang kamu, aku cuma ngomongin konsep aku supaya waktu kamu nanya saya lebih jelas. 1 ya, ini mulai 1 menit ya. Ih 1 menit. Ngomong yang penting, jangan yang penting ngomong Pak ya. Ya. Jadi konsepnya di dalam Alkitab kan Allah itu kan pencipta segala sesuatu. Dari dia segala sesuatu baru ada alam semesta ini dan segala makhluknya. Dan semua malaikat dia yang ciptakan. Jadi sebelum dia menciptakan Dan Yesus juga segala diciptakan sesuatu, oleh dia. Dan Yesus juga diciptakan oleh dia gitu. Nanti. Dan sebelum dia menciptakan segala sesuatu, dia membuat perwujudan bagi dirinya sendiri. Tetapi bukan berarti kalau dia membuat perwujudan bagi dirinya sendiri, lalu keberadaannya yang tak terbatas itu tidak ada. Nah, dalam perwujudan itulah disebut anak Allah. Dan kita diciptakan menurut gambar dan rupa anak Allah. Berarti Lalu ada 2000 ini tahun bentuknya anak kemudian, Allah ini kan gini. Sebentar. Sabar perwujudannya itu berupa anak Allah. Berarti dia tidak berwujud awalnya. Loh iya, Allah nggak ada wujud, Berarti Tuhannya nggak ada, weh. Berarti Allah nggak ada. Wujud itu artinya apa wujud? Wujud itu artinya apa?
Wujudnya Islam adalah wujudnya Islam tuh artinya ada. Kalau wujudnya kita orang tuh artinya bentuk. Nah gitu. Bentuk Dia materi. bikin definisi sendiri. Bukan. Dia bikin itu kan definisi Arab sama sendiri bahasa. tentang wujud, teman-teman. Wujudnya Islam artinya ada, tapi wujud kita artinya bentuk. Sejak kapan wujud itu artinya jadi bentuk? Kau ambil kata wujud itu dari mana? Loh, di dalam kan bahasa Nah, itu ambil kata wujud dari mana? Sabar dulu, sabar. Kau jawab dulu. mengalami transformasi pemahaman, mengalami Transformasi perkembangan pemahaman, bahasa. teman-teman. Sesuka-suka Ada gue katanya. pengambilan Suka-suka dari gue bahasa itu dia. Sanskerta, dari Arab. Sabar, suka-suka kau, berarti kau ambil kata wujud nih, suka-suka kau definisikan gitu. Kata Enggak wujud yang berlaku di dong. umum kan ada, kalau di Islam kan ada, kalau di kita orang kan banyak sekali mengerti Sejak kapan wujud itu? Sabar, wujudnya sabar. apa? Wujudnya Buktikan kepada cair. saya bahwa wujud, wujud artinya bentuk. Buktikan kepada saya dengan data. Coba tunjukkan dulu data. Bahwa wujud itu artinya bentuk. Nah, buka kamus. oke, buka dulu. Wujud artinya bentuk. Saya nggak bawa HP yang lain. Kagak bisa, teman-teman. Kagak bisa buktikan kalau wujud adalah bentuk. Nih, saya tunjukkan ya. Apa arti wujud? Arti kata wujud. Wujud. Tuh ya. Kata wujud. Bentar. Apakah wujud Katanya bisa nggak ada berarti HP yang bentuk? satu. Ya, wujud bisa berarti bentuk dalam bahasa Indonesia. Tapi tidak selalu. Wujud. Beberapa arti menurut konteks. Bentuk atau rupa yang nampak. Gitu. Bahasa wujud, arti kata wujud menurut Kalau bahasa. kata dari Arab, iya, wujud adalah ada. Kata wujud, sebentar, kalau kata dari Arab, emang kata wujud ini dikonsumsi dari bahasa apa? Loh, asalnya memang dari Arab, tetapi kan bahasa sudah. itu kan bisa ada serapan, bahasa serapan yang dipakai sehari-hari. Pengertiannya apa? Seperti contohnya peras keringat, masa peras keringatnya diperas? Kata itu kan Sebentar, ada dia satu punya perkembangannya. Bahasa, menurut bahasa. Sekarang kau serap bahasa ya. Nih, kau serap bahwa kata wujud itu berasal dari bahasa Arab, tapi kau tidak mau menggunakan definisi dari bahasa Arab itu sendiri. Lah ini apa maksudnya? Kata wujud itu bahasa Arab yang artinya ada. Ada itu tidak harus terlihat. Contoh, akal. Apakah kau bisa melihat akal? Benar ya. Nah, menurut KBBI, kata wujud memiliki dua arti utama, rupa dan bentuk yang dapat diraba. Adanya sesuatu benda yang nyata. Itu KBBI. Pertanyaannya Iya wujud ini dong. berasal dari mana? Berasal dari mana? Bahasa jadi dari gini loh. mana? Saya tidak memakai kata wujud dalam arti Arab, kan saya udah bilang. Jadi kalian yang menggunakan wujud dari bahasa Arab, tapi kalian tidak mau menggunakan definisinya. Enggak dong, saya kan lagi enggak menggunakan bahasa dong? untuk suatu pernyataan tertentu yang secara Indonesia kita pakai kata apa. Kalau kamu nggak boleh pakai itu, oke, saya pakai image, ya. Oke, berarti Anda tidak mengakui bahwa di dalam kitab tentang mereka Allah mengambil rupanya untuk menciptakan manusia dan gambarnya ini berarti tidak berlaku. Enggak dong, dari Untuk di kata awal wujud waktu yang kan Anda pakai. Sekarang gini, Anda di bilang awal perwujudan, waktu kan Allah membuat perwujudan rupa. sabar. Perwujudan Tapi Allah bersifat- adalah melalui bersifat anak roh. Allah. Sabar dulu. Saya ikuti aja. Saya ikuti Anda menggunakan bahasa kata wujud dengan menggunakan definisi Anda. Ada waktu 1 menit lagi ya, gua soalnya harus pergi nih. Ya, Sabar, nggak apa-apa. saya ikuti nih, saya ikuti Nanti saya Bang sering-sering naik Tras. deh. Oke, silakan. Saya ikuti Bang Tras bahwa Bang Tras ini mengambil kata wujud menurut definisi yang Anda mau. Definisi yang Anda mau itu wujud itu adalah bentuk, rupa, terserah Anda.
Berarti kalau ketika Anda mengambil rupa, wujud adalah rupa dan bentuk. Ayat tentang manusia adalah manusia diciptakan menurut bentuk dan rupa manusia, gambar Tuhan, itu berarti tidak berlaku lagi gitu. Berlaku. Perwujudan, gini, perwujudan Allah adalah anak Tuhan kata Anda kan? Betul. Berarti bentuk Allah adalah anak seperti anak Tuhan itu, tidak? Atau tidak? Anak itu adalah wujud dari Allah yang tidak kelihatan, image dari Allah yang tidak Iya kelihatan. wujud, berarti wujud kan? Allah berwujud Nah, kan? wujudnya itu ciptaan, Berarti kelihatan kan? kelihatan oleh malaikat Kelihatan. tapi bukan oleh kita. Lah, Tuhan, anak Tuhan itu kelihatan oleh manusia enggak? Kalau waktu dia belum inkarnasi kelihatannya hanya oleh makhluk sorgawi. Lah, berarti Yesus nggak kelihatan sama Contohnya kayak manusia kita kan di nggak bisa lihat Romawi sana. malaikat. Kamu Ya kan juga manusia nggak bisa itu lihat berarti nggak Jibril bisa kan? lihat Yesus. Berarti Yesus bukan anak Tuhan. Loh, Yesus waktu inkarnasi dia mengambil rupa yang bersifat roh itu, dia kosongkan, dia ambil rupa daging yang bisa kelihatan oleh kamu dan saya. Rupa yang bersifat roh. Aduh, Seperti berarti yang roh ini ada berupa rupanya. gitu. Berarti roh ini berupa gitu. Iya. Ah, Ada roh tubuh berupa. sorgawi, ada tubuh celestial berupa lagi. namanya. Bahasa Berarti- berarti Inggrisnya roh ini celestial bertubuh dan juga. terrestrial. Oh, roh ini punya dua rupa, dua tubuh teman-teman. Jadi kan sesama Mantap. malaikat, sesama setan kan bisa saling melihat. gitu. Mantap. Jadi Oh, itu mantap, adalah tanda mantap. tubuhnya, bentuknya. Oh mantap, berarti Allah itu sama berupa juga teman-teman. Allah Rupa mengambil Tuhan. rupa, Allahnya sendiri Lah. nggak berubah. Berarti Allah bukan roh lagi. Allah Bapa. Berarti Allah bukan roh lagi. Katanya roh berupa, tapi Allah ini bukan Allah bukan roh ya Enggak, artinya. Allah kalau mengambil rupa itu seperti Tony Stark ngambil Iron Man gitu loh. Sekarang seperti Tony Stark. Berarti roh bisa dilihat, iya. Roh ini oleh bisa sesama dilihat, malaikat. rupanya. Kitanya nggak bisa, kita nggak bisa lihat, tapi para malaikat Sekarang bisa oh berarti manusia ini bukan Yesus itu bukan anak Allah lagi. Kan Yesus bisa dilihat ceritanya. Loh, waktu inkarnasi 2000 tahun lalu, yang dalam rupa seperti malaikat begitu, bukan malaikat. Seperti manusia, pasti tidak pernah jadi Yesus. Yesus tidak pernah jadi manusia berarti ya. Rupa Berarti hamba. Yesus berarti tidak pernah mengambil rupa manusia gitu. Pernah dong, 2000 tahun Nah lalu. pernah, ya. berarti nggak kelihatan manusia ya. Manusia Yesus Manusianya nggak pernah. kelihatan, Lah. isinya nggak kelihatan. Bingung Yesus katanya ceritanya Yesus kelihatan tidak? Ya, salam kenal ya. Ya, salam kenal Bang Tras. Aku harus itu dulu ya. Thank you. Mantap Bang Gak Tras. apa-apa, aku Yesus naik kenal karena saya kan sering-sering dengar kamu juga ngomong gitu. siap Bang. Kalau sama saya Mantap, sih Bang. santai itu aja, saya orangnya oke-oke aja. Mantap Thank Bang. you ya, yuk bye. Ya, ke fisik biologis host kenapa mindsetnya harus iya. Jadi gini, kenapa sampai saya tekankan ke fisik biologi ya, Teng. Jadi tadi dia berkata bahwa Allah itu mengambil rupa dan gambar manusia menurut ayat yang dia bawa ya kan. Artinya rupa, saya tanya kepada dia, artinya rupa dan gambar Allah ini seperti manusia. Kami menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah, ya kan? Berarti Allah ini harusnya berwujud, ya Allah harusnya berupa. Dia tidak mengakui bahwa Allah itu berupa. Sementara tadi itu ayat yang dia bawa. Makanya dia melebar kemana-mana sampai di situ teman-teman. Teman-teman sedikit lagi asyar. Insya Allah asyar ini saya mau sholat dulu. Ini saya latih dulu akun saya ya, karena saya biasanya menerima oteng yang harus on cam. Cuma karena akun saya ini lagi shadow ban, dia membutuhkan pemacu untuk naik lagi viewersnya ya. Makanya saya terima dulu untuk yang tidak on cam sementara gitu loh. Ya teman-teman minta tolong dikencengin tap-tap layarnya, di share posting ulang juga. Tapi kayaknya 10 menit lagi saya mau asyaran dulu, insya Allah selesai asyar baru saya lanjut lagi. Selesai asar insya Allah ya, lanjut lagi kita diskusi sampai insya Allah sampai maghrib. Allahu Akbar, memang Allahu a'lam bishawab. Oten dengan pengertian yang kemudian mereka ambil, oten dengan segala pemikiran yang mereka ambil teman-teman. Kita ini sangat kasihan dengan mereka yang kemudian mematikan akal mereka hanya demi mengkonsumsi doktrin yang mereka sudah
bawa dari mereka itu lahir, didoktrin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mereka diajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan tanpa pengetahuan yang jelas. Mereka didoktrin dari kecil bahwa Yesus adalah Tuhan tanpa sebuah alasan yang jelas, tanpa memperlihatkan sifat ketuhanan itu harusnya seperti apa, dengan jelas menjelaskan bahwa alasan Yesus itu menjadi Tuhan itu harusnya seperti apa. Tidak teman-teman, mereka tidak mampu untuk menjelaskan hal itu. Karena apa? Kebenaran itu tidak akan pernah bisa ditutupi oleh kebohongan secara berkala. Suatu hari kebenaran itu akan terbuka dengan sendirinya. Yang benar itu akan memperlihatkan hakikatnya dengan sendirinya teman-teman. Framing doang host, iya. Hoten ini mereka cuma bisa framing doang teman-teman. Ketika mereka mengakui bahwa segala sesuatu itu punya bentuk, mereka harus membuktikan bahwa bentuknya seperti apa. Lalu ketika mereka menyamakan yang berbentuk itu harus sama, hal yang sama dengan yang tidak berbentuk, maka di sini logika bakalan minta ampun. Logika tuh bakalan minta insyaf teman-teman. Logika tuh bakalan berantem sama kepalanya sendiri gitu. Kok bisa yang tidak kelihatan menjadi terlihat tapi tetap sama gitu loh. Yang sifatnya harusnya tidak kelihatan, ya sudah pusing kita kalau misalnya disamakan dengan hal yang terlihat. Syukran Bang Al. Harusnya tidak sama. Coba kalian bayangkan, roh disamakan dengan manusia, roh disamakan dengan Yesus. Roh tidak terlihat, Yesus terlihat. Naik saya coba. Coba kau naik dulu. On cam ya Bang Putra Tunggal, sambil saya nunggu ini waktu asar ya. Setengah jam lagi ini asar. Hah? Katanya naikkan saya dulu, saya jambak kagak mau teman-teman. Inilah oteng cuman bisa typing, sok-sokan keras di bawah. Oh maaf ntar maaf. Takut. Takut ya kan ya. Kenapa begitu amat gitu loh. Gitu amat. Buktikan kalau memang kalian itu mampu untuk menjawab pertanyaan ketika Tuhan digantung, masihkah pantas dia disebut tempat bergantung? Ketika Tuhan menjadi tempat bergantung, masihkah pantas kalian menggantungkan diri kepada dia? Mampu kalau malam nanti, oke, saya tunggu ya. Sebentar saya masih buka live saya sampai malam ya teman-teman. Saya mau melihat apakah berani Putra Tunggal ini dia naik dan berdiskusi. Astagfirullahaladzim ya Allah, Masya Allah tabarakallah ya. Oteng-oteng ini memang luar biasa teman-teman. Saking luar biasa mereka sampai logika mereka nggak mau dipakai. Saking luar biasanya mereka sampai yang tidak ada disamakan dengan yang ada, yang maha ada dibilang maha tidak ada. Kayak tadi, aduh saya bingung sama oten-oten ini teman-teman. Memang membingungkan. Kalau kita yang punya akal sehat pasti bingung teman-teman. Pasti bingung kita, kok bisa yang tidak ada kemudian berubah menjadi ada, yang tidak ada, yang maha ada berubah menjadi maha tidak ada, yang tidak terlihat menjadi terlihat, yang serupa dan sebentuk menjadi tidak sama. Bingung kan? Memang oten ini membingungkan teman-teman. Oten ini sangat-sangat membingungkan. Makanya kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah, diberikan bekal akal untuk hidup di dunia, itu menebus harusnya, dan mengampuni itu harusnya apa teman-teman? Harusnya kalian itu gunakan akal kalian gitu loh. Harusnya begitu. Jangan sampai akal kalian itu dibuang. Sangat mengasihankan. Sangat kasihan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu a'lam bishawab teman-teman. Jadi hari ini teman-teman ya, kita belajar satu hal, bahwa Tuhan yang maha bergantung, yang menjadi tempat bergantung harusnya tidak bisa digantung oleh manusia. Harusnya tidak bisa dikontrol oleh alat tukang teman. Tidak bisa. Paku, kayu yang kemudian digunakan untuk menggantung Tuhan ternyata tidak ada jejaknya sampai dunia sekarang. Harusnya dimuseumkan.
paku dan kayu itu harusnya dimuseumkan. Inilah sejarah terbesar dunia. Tuhan kita digantung oleh paku ini dan kayu ini. Inilah sejarah terbesar dunia. Pernah ini paku dan kayu ini dipakai untuk menggantung Tuhan kita. Tapi tidak bisa kemudian mereka membuktikan Yesus itu disalib menjadi Tuhan. Bagaimana itu pakunya dan kayunya waktu itu bentukannya kayak gimana? Bahkan bentuk Allah saja mereka tidak akui sama dengan Yesus, padahal ayatnya jelas. Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Jelas itu. Harusnya Allah ini punya rupa dan juga punya gambar. Nanti kontradiksi lagi dengan bilangan 23 ayat 19. Allah bukan manusia, bukan pula anak manusia. Kontradiksi lagi ayat-ayat mereka ini, teman-teman. Lalu 1 Kolose ayat 15, Allah harusnya Maha Pencipta, tiba-tiba jadi ciptaan. Dialah awal dari ciptaan. 1 Kolose 1 ayat 15. Lu, ini gimana ceritanya? Kok beda-beda? Ini maksudnya apa? Ini emang lalat ya? Dari mana dia ya? Dari tadi nggak mau minggir dia. Oke teman-teman, ini sudah 15.36. Waduh, apa lagi mau ditelepon kayaknya? Beneran dah, ini emang TikTok ini suka telepon TikTok ini, mengganggu dia TikTok ini. TikTok emang mengganggu, udah mau pusing aku ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah, TikTok, coba lagi. Ya teman-teman, sudah jam 15.37, saya mau izin dulu. Nanti insya Allah lanjut lagi, kita selesai sholat asar. Karena juga ya teman-teman, terima kasih untuk yang sudah Masya Allah bantu saya untuk menyebarkan dakwah ini, untuk yang sudah posting-posting ulang, untuk moderator saya tersayang ya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih yang sudah kasih hadiah juga. Terima kasih yang sudah bantu typing di bawah juga teman-teman ya, Masya Allah. Terima kasih yang selalu setia menemani kami dalam diskusi lintas agama ini. Dan kesimpulannya bahwa Tuhan yang menjadi tempat bergantung tidak mungkin digantung oleh makhluknya. Tuhan yang tidak berwujud, bukan Tuhan yang berwujud ya. Tuhan yang tidak memiliki bentuk itu tidak mungkin berbentuk, gitu ya. Tidak mungkin bisa dilihat oleh manusia. Tuhan yang syukran Mang Meong, Tuhan yang laisya kami mislihi syai'un itu tidak mungkin jadi serupa dan segambar. Tidak mungkin. Tuhan yang tidak serupa dengan makhluknya itu tiba-tiba jadi serupa dengan makhluknya, tidak mungkin. Maka hari ini sampai di sini dulu, bukan hari ini ya, saat ini, karena memang aku mau lanjut sholat dulu, insya Allah habis sholat asar akan dilanjutkan lagi diskusinya masih dengan tema yang sama. Tempat bergantung tidak mungkin digantung oleh hambanya, tidak mungkin dikendalikan oleh alat tukang. Nah, kita udah tarik kesimpulan. Sekarang kita mau tutup dulu. Teman-teman ingat, yang salah itu datangnya dari saya, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu berdoa semoga Allah itu menuntun lidah ini agar tidak terpleset gitu loh. Tidak terpleset dalam menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu tidak takut diuji, teman-teman. Kebenaran itu harus sejalan dengan iman. Kebenaran itu harus mampu untuk diuji oleh logika kita. Karena kalau misalnya tidak mampu untuk diuji oleh logika kita, itu hanyalah ketakutan, bukan kebenaran. Ya, itu sebuah ketakutan. Kalau takut untuk diuji itu sebuah kebohongan, bukan kebenaran ya.
Oke, teman-teman sampai di situ dulu. Salam satu Tuhan, jayalah Indonesiaku, jayalah Islamku. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dipertemukan Allah di jannahnya yang luar biasa, yang masya Allah kan sesuai dengan keinginan batin kita nanti kita kalau di sana ya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.